sedikit materi 2 minggu yang lalu, konsumen itu ada 4 kategori. Reguler tapi tidak loyal. Yang kedua, loyal tapi tidak reguler. Yang ketiga, konsumen reguler adalah orang yang sering membeli produk di tempat Anda. Faktornya, lokasi strategis, dan seterusnya. Yang kedua, konsumen loyal adalah seperti ini. Oke, lanjut. Nah, oleh sebab itu, reguler dan loyal ini yang kita paling mau. Konsumen yang membeli secara teratur, dan mereka tidak pernah membeli dari kompetitor, bahkan sangat setia dengan Anda. Ini yang kita mau. Oh iya, setelah CBC nanti Anda akan banyak menemukan poin yang ketiga ini nanti. Nah, ini yang paling penting, saya doakan ya. Anda akan banyak menemukan orang yang reguler dan loyal. Kalau kemarin Anda belum CBC, Anda negatif thinking, terus ya ketemunya orang yang cerewet, ya loh, yang begini, begitu, Anda akan ketemu yang seperti ini terus. Yang 4 ini, C ini, mematikan ini, C ya. C ini mematikan ini, C. 4 ini ya, C ini ya. Pak, bikin mati punya ini, 3, tidak reguler dan tidak loyal. Ini yang pasti bikin susah. Kenapa? Ya karena mindset Anda sendiri jangan-jangan seperti ini. Orang yang bagaimana akan narik orang yang bagaimana. Distributor yang polos akan narik orang yang polos. Distributor yang cerewet akan narik orang yang cerewet. Distributor tukang komplain akan narik semua muatan ratusan orang tukang komplain. Distributor yang bersemangat akan narik orang yang bersemangat. Distributor itu yang bergairah akan narik orang yang bergairah. Distributor yang teler akan narik orang yang teler. Mendem ngabe, istilahnya seperti itu. Itu semua tergantung dari Anda. Karena apa? Ya ini tadi, saya sudah bilang. Aneh. Orang bagaimana kan orang yang bagaimana. Ya, next, lanjut. Nah, kita lihat tabelnya dengan jelas. Kita refresh ya. Kita refresh materi 2 minggu yang lalu sebelum masuki materi saya yang baru. Loyal dan reguler. Reguler tapi tidak loyal. Tidak reguler dan tidak loyal. Reguler dan loyal. Loyal tapi tidak reguler. Tapi inti-intinya, kalau jelek nggak bisa menemukan yang ketiga, inti-intinya kita menemukan yang nomor berapa? Ya, kalau ini belanjanya rutin, tapi tidak setia. Kalau yang ini setia, tapi belanjanya nggak rutin. Gitu. Nah, yang minim-minim yang ini setia dulu. Gimana supaya belanjanya jadi rutin? Nah, supaya belanjanya jadi rutin kan dia harus diciptakan kebutuhan. Lagi-lagi trust, lagi-lagi form. Ya, dibangun dulu supaya menciptakan kebutuhan yang dia mau. Seperti materi minggu-minggu sebelumnya. Ya, lanjut. Nah, kalau yang 4 amit-amit jaga menggait, ya jangan sampai. Cara menangani orang yang pertama, kita udah jelas reguler tapi tidak loyal. Anda harus lebih kompetitif, Anda harus mengetahui sepak terjang kompetitor Anda. Ini yang penting. Yang kedua, loyal tapi nggak reguler. Anda harus menghargai loyalitas mereka. Jadi sesekali harus diajak makan, ya. Anda harus memberikan dia apresiasi. Kalau ulang tahun harus ditelepon. Ya, ini penting. Konsumen senang dimanjakan. Ya. Customer is the king. Ingat kata-kata. Konsumen adalah raja. Konsumen itu segalanya. Konsumen ojo diomeli. Kalau diomeli gak duwe omset. Wis gampang, sederhana. Anda masuk restoran, selamat pagi Bu, ngapain makan di sini? Pulang sana lah, kan Anda nggak masuk restoran, betul? Tapi kan pagi Bu, mau makan apa? Senang sekali. Ini loh menu favorit kami loh. Orang kalau senang kan dimanjakan seperti itu. Sama. Kalau Anda senang dimanjakan seperti itu, kenapa Anda nggak memanjakan konsumen? Konsumen ya, bukan leader ya, konsumen Anda. Saya ngomong ini konsumen ya. 2. Ajak mereka makan malam. 3. Berikan voucher khusus untuk mereka. Pakai tutup poin konsumen 480. Bu, bulan ini ada nates Bu, harga 1 juta. Khusus hari ini ya. Untuk ibu ada yang harganya diskon 50% 500.000. Ada nggak? Sekarang nates harga 500.000 tetap untuk paket tutup poin masih ada kan ya? Paket hemat ya. Oke, lanjut. Berikan hadiah sewaktu ulang tahun, buatlah mereka merasa dihargai. Ini penting. Ya, next, berikutnya lagi. Cara menangani kategori yang ketiga, reguler dan loyal. Kalau ini ya luar biasa ini. Ini adalah kiriman dari Tuhan untuk Anda. Orang-orang seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak Chandra, supaya saya dapat orang kayak gini yang lebih banyak itu gimana? Ini yang paling penting ya. Sama seperti kayaknya kebetulan Pak saya dapat 1 orang. Oh no. Orang seperti ini akan diberikan sangat banyak tergantung kapasitas Anda. Tuhan tidak mungkin Anda memberikan orang positif kalau Anda sendiri masih negatif. Tuhan tidak mungkin memberikan Anda orang yang
antusias kalau Anda sendiri masih melempem. Tuhan tidak akan memberikan orang yang sangat luar biasa kuatnya, positifnya, antusiasnya, kalau Tuhan tahu dia harus ada mentor yang terbaik untuk membimbing dia. Tapi Tuhan juga tahu kalau Anda belum layak jadi mentor, kapasitas Anda belum bisa, Anda nggak akan dikirimkan orang seperti itu. Jadi akan dikirimkan ke orang lain. Karena gelatik kumpulnya sama gelatik, elang kumpulnya sama elang. Nggak mungkin gelatik itu memimpin elang, itu nggak mungkin. Cuit, elangnya begini, nggak mungkin. Dipangan gelatik ini ya kan gitu ceritanya. Mengerti maksud saya? Jadi Anda harus tahu, kalau Anda mau mendapatkan elang, Anda sendiri harus jadi elang. Kalau Anda mau jadi Livingstone, Cama Livingstone, Bronze Livingstone, Anda sendiri harus jadi Bronze Livingstone. Change your mindset first. Ini yang paling penting. Baru Anda bisa menemukan orang-orang yang terbaik. Ya, next berikutnya lagi. Jangan harap ketemu orang yang rajin baca buku, ikutin sistem. Anda sendiri bukunya masih ogah-ogahan. Baca buku ya apa ini? Jangan harap Anda ketemu orang yang senang hadir pertemuan. Kalau Anda sendiri pertemuan aja, delok sih. Upline ku ono kan? Downline ku ono kan? Nek upline ku gak ono, downline ku gak ono, ya jangan harap. Ini prinsip duplikasi terjadi. Paham maksud saya? Nah, menjadikan sahabat di dalam suka maupun duka. Jangan telepon pas butuh netok. SG pun teh ya? Oh iya. Telepon pas SG habis. Jangan. Teleponlah dia waktu anjingnya sakit. Nah, kan teleponlah dia waktu anaknya itu mau pertunangan. Nah, contohnya seperti orang senang. Aduh bu, selamat tuh ya, mau dapat mantu lagi. Apa yang bisa tak bantu? Loh, meskipun Anda cuma basa-basi, tapi orang senang. Apalagi orang Indonesia paling suka basa-basi. Basa-basi yang positif. Jangan, apa yang bisa tak bantu? Pas diminta bantuan, oh saya nggak bisa, ya itu namanya keterlaluan. Tapi waktu Anda diminta bantuan, baik bu, dengan senang hati, aku akan ke sana. Nah, itu namanya sahabat. Ya. 3. Ketika saudara keluarga yang mengalami kesusahan, Anda harus berada di samping. Ya. Next. Nah, yang keempat, menjelaskannya pun malas. Tapi Anda harus tahu. Ya, yang keempat ini, yaitu konsumen raka. Jadi cukup say hello, nggak usah terlalu fokus. Yang kedua, tunjukkan sikap respect. Orang seperti ini jengkelnya satu, suka apa ya? Suka gosip di luar. Kamu tahu satu itu yang namanya Putri. Waduh. Nah ini keke gitu ya bu ya. Waduh. Ada apa dengan keke? Keke gak ada apa-apa. Tapi kalau sudah nyebut satu nama nih konsumen seperti ini. Nah ini yang suka bikin jengkel. Nah apa yang harus kita lakukan? Ya nggak apa-apa. Tenang aja. Kan saya sudah bilang, orang sukses itu juga dikritik, orang gagal juga dikritik. Lebih baik sukses dikritik daripada gagal dikritik. Kalau nggak mau dikritik, tempat yang paling aman adalah di dalam bumi, alias dikubur. Sudah, Anda nggak bakal dikritik lagi. Tapi selama Anda masih bernapas, mata masih melihat, telinga masih mendengar, kaki masih bisa berjalan, kritikan itu masih ada. Jadi kenapa takut dikritik? Jangan jadi orang sensitif, kena dikit, aduh puyeng, kena dikit puyeng, kena ini puyeng. Usah beda, harus kebal kritik, ya. Tapi juga jangan artinya sudah dikritik terus nggak berubah gitu loh ya. Kalau ini maksudnya baik ya bagus, membuat kita maju. Tapi kalau kritikan tujuan Allah, ini omongannya opo, gitu. Nah itu namanya Anda keras kepala. Ya, keras kepala itu Anda juga nggak bisa maju. Yang penting selama kritikan itu baik, membangun Anda, maju terus. Tapi bukan berarti 10 orang yang berkata 10 orang harus didengarkan gitu. Ya, ini ngomong iya, itu ngomong iya. Ikut yang mana? Itu namanya orang yang nggak punya prinsip. Ya, next, berikut. Nah, kita masuk ke yang keenam. Baik, excellent service. Kita lanjut. 4 cara yang salah menangani konsumen. Nah ini. 1, hit and run. Habis ditoli tinggal melayu. Sing penting tuh wae sik, kalonge 10, Silviane loro, jos. Boleh langsung. Nah, ini bahaya. Nah, ini namanya ini namanya hit and run. Ini Anda nggak akan dapat orang yang tipe ketiga. Anda akan banyak dapat tipe orang yang keempat. Nggak salah kalau Anda dikritik. Maaf, ini orang direct selling banyak. Sorry. Ini salesman, bukan businessman. Kalau salesman itu banyak yang penting
Oh, yang penting saya dapat uang kok, cukup. Nah, orang seperti ini tidak akan ada orang loyal karena dia hit and run. Paling gampang gini deh. Anda suka nggak kalau dijualin orang begini? Besok mau beli lagi nggak sama dia? Di telepon nggak bisa, di SMS nggak balas, loh, iya kan? Orang seperti ini. Tapi kalau Anda di telepon bisa, di SMS balas, jam berapapun oke, nganternya cepat, loh, seneng nggak? Sama. Cuma cari keuntungan dari konsumen dan tidak pernah diservis dengan baik. Sama kalau Anda beli mobil, servisnya di mana bingung. Pas karburatornya rusak, jebol. Pak, ini katanya masih masa garansi ya? Iya, dibawa ke sana, bengkelnya hilang. Anda besok mau beli motor lagi nggak? Intinya gini, orang positif duplikasinya 20%, negatif duplikasinya 2000%. Kalau orang nggak seneng ngomongnya ke 2000 orang, kalau seneng ngomongnya ke 20 orang, 2000 orang. Tapi kalau seneng cuma ya habis sih, gini kok. Tapi kalau negatif, kau tak omong, sesu, kau nek ketok wong sitok iku sing namanya Bu ini. Ojo sesekali bilang dia. Tak pesen ya. Nah ini sifatnya manusia, betul ya? Nah ini karena hit and run itu tadi. Apalagi kalau Anda servicing seperti ini, parah. Ayo, ngaku jujur. Siapa yang pernah seperti ini? Jangan pernah. Dulu ya, Pak Oni pengakuan nih. Udah dilepas ya. Dulu ya. Iya. Pokoknya penting dapat duit gitu ya dulu. Nah, ini nggak boleh. Ya, jadi Anda nggak akan dapat orang yang loyal. Ya. 2, itu dulu. Tepuk tangan itu dulu. Jadi kata itu dulu itu harus sering kita ucapkan. Itu dulu, Pak. Itu dulu. Aku dulu ya, tapi sekarang sudah nggak begini ya. Tidak pernah serius mendengarkan kebutuhan konsumen. Nah, ini penting. Konsumen itu kadang-kadang harus didengarkan. Contohnya Bu Sabida 2 minggu yang lalu, Pak, ini saya pengen sih cocok, tapi ujungnya nggak punya duit. Nah, dia butuhnya apa? Bukan butuh produknya lah, dia butuh duitnya. Betul. Nah, kebutuhan konsumen itu butuh duitnya. Orang itu kita serius mendengarkan. Dan kalau perlu catat di depannya, apa Bu? Loh, orang seneng nggak? Beda nggak sama? Oke, baik. Terima kasih. Orang paling nggak suka ketika dia lagi ngomong, gini loh Bu, sebetulnya itu ya nggak seperti itu. Jangan. Kalau Anda seorang distributor yang profesional, Anda harus dengar dia, catat dia. Ada lagi Bu? Ada lagi yang kurang puas? Baik, masukan Ibu sangat berharga. Orang senang ya? Apalagi yang diajak ngomong koleris Bu. Koleris Bu ya, bukan koloris ya Bu ya. Koleris, orangnya ini keras kepala, suwenengane didengarkan. Anda harus dengarkan dia. Ketika Anda dengarkan dengan sesama, bicara semua, senangnya luar biasa. Contoh, orang beli kopi Tongatani. Kopi ini lumayan, tapi sebetulnya ya, ini krimnya terlalu sedikit. Saya suka yang krimnya banyak. Contohnya begitu. Atau ada orang begini, sebetulnya kopi ini luar biasa, cuman kok rasanya agak pahit. Contohnya gitu. Ya namanya tongkat ahli, ada pahitnya ya kan. Tapi kita jangan ngomong, oh gitu Bu ya. Baik. Jadi Ibu pengennya kopi yang seperti apa? Tanya sama dia. Saya ini suka kopinya manis gini Bu ya. Kopi yang manis itu bagus. Kalau Ibu senang ya Ibu boleh tambah gula sendiri. Tapi kopi ini semuanya alami 100%. Dan kami tidak ada tambahan bahan pengawet sama sekali. Biar dia dapat informasi yang benar. Oh gitu. Nah, kopi biasanya jarang komplit. Nah, biasanya komplit itu barang-barang yang sifatnya teknikal. Teknikal itu apa? Contohnya seperti Sylvia. Saya nggak ngerti ini cara pakainya gimana. Dengar. Oh gini Bu, saya akan ajarin langsung ke rumah Ibu sekarang cara pakai yang benar. Karena Sylvia itu punya 4 fungsi. Fungsi yang pertama seperti ini, fungsi yang kedua seperti ini, fungsi yang ketiga seperti ini. Ibu bisa pakai nggak semua fungsi-fungsi? Oh belum bisa. Saya akan ajar Ibu sampai bisa. Ibu senang nggak? Ya. Dan kapan Ibu ada waktu? Sekarang pun saya akan meluncur ke tempat Ibu. Dalam waktu 15 menit saya akan nyampe. Padahal hujan lebat. Dan Anda tetap sampai dengan jas, hujan Anda, dan basah kuyup, dan selamat sore Bu, apa yang bisa saya bantu? Oh senang sekali. Orang itu akan merasa dihargai. Waduh kasihan ya. Langsung disuguhi teh hangat ya.
Tapi coba. Gimana Bu? Dikasih kue. Wah, dikasih kue gitu ya Bu. Karena orang luar biasa serius. Nah, Anda cepat. Yang ketiga, tidak mencatat keluhan dari konsumen Anda. Ini juga penting. Tapi di produk keke sih jarang. Ini artinya Anda betul-betul mencatat itu supaya konsumen itu merasa sangat dihargai. Keempat, tidak menghargai waktu dan uang dari konsumen. Nah ini, konsumen itu mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli barang dari Anda. Betul nggak? Anda harus menghargai nggak? Bu, maaf. Ya kita nggak usah bilang apa ya. Tetapi kalau orang sudah mengeluarkan uang, Anda sih dalam hati kecil, ye hari ini dapat uang masuk, ih asik. Tapi jangan salah, Anda masuk uang, Anda harus ingat, saya harus memberikan servis terbaik untuk dia. Nah ini kalau mindset seperti ini Anda punya, luar biasa. Semua konsumen akan loyal sama Anda dan akan reguler sama Anda. Tapi waktu Anda, yes, loh Pak, kalau beli barangnya sekali beli, contohnya kalau Keke Lifers bagaimana? Loh, betul Keke Lifersnya sekali beli. Tapi emang dia cuma beli Keke Lifers setelah itu, kalau servisnya bagus. Kalau contoh ya, setelah beli kalung Keke Lifers, besoknya udah di BBM. Pagi Bu Mira, pagi. Gimana reaksi pakai kalungnya? Seneng kan orang? Oh iya. Iya loh, semalam saya sepertinya badan saya ini ada yang apa ya? Ada yang gerak-gerak. Oh, luar biasa. Berarti di badan Ibu ada penyumbatan. Oh, gitu ya. Nah, baik Bu. Tapi nggak apa-apa, Ibu pakai aja terus. Sebetulnya kalau penyumbatan itu ditambahi warna SOD lebih baik. Sama SGF. Oh, gitu. Sama terutama fish oil. Oh, gitu ya. Betul. Dan sebetulnya yang terpenting adalah Ibu rasakan luar biasa. Nanti Ibu kalau baca, Ibu check up 2 bulan lagi nanti rasakannya seperti apa. Gitu ya. Oh baik. Nah kalau dia merasa senang, dia nanti nanya SOD-nya harganya berapa, fish oil-nya harganya berapa, kan gitu ceritanya. Nah orang akan bertanya kan. Nah jadi nanti dia akan rutin, meskipun Keke Lifers beli sekali, tapi dia akan rutin dengan pakai produk-produk yang lain. Sampai waktu nganter fish oil ke rumahnya, Anda lihat, pagi Bu, waduh senang sekali, ini fish oilnya untuk Ibu ya. Dan ngomong-ngomong Bu ya, wajah Ibu itu perawatannya di mana? Oh saya sih kemarin di Dokter Johan. Oh contohnya gitu. Oh iya, Johan bukan yang ini ya, soalnya. Oh saya di Dokter Johan. Oh iya, Dokter Johan. Oh udah pakai berapa lama? Lah ngobrol panjang lebar. Sebetulnya Bu ya, di tempat kami ini juga ada produk yang herbal. Skincare itu Bu ya, kalau bisa pakai itu yang herbal, jangan sampai menipis. Oh gitu. Jadi gimana? Nah kalau Ibu mau coba boleh ke salon saya. Awalnya cuma Keke Lifers sekali beli. Tapi gara-gara Anda itu servis yang baik, servis yang excellent, orang itu bisa pakai yang lain-lain. Nah, awalnya seperti itu. Jelas ya? Jadi kuncinya pelayanan yang baik. Dan hargailah waktu mereka. Dan kalau misalkan, oh nggak ada lain kali, nggak masalah Bu. Ya, yang terpenting kalau Ibu misalkan ada problem apa, Ibu perlu bantuan apa, jangan segan-segan telepon saya. Telepon saya 24 jam khusus untuk Ibu. Seneng nggak orang kayak gitu? Senang Bu, kenapa? Dihargai ya kan. Sewaktu-waktu Ibu perlu, bahkan dimanapun Ibu kalau perlu teman atau saudara yang butuh produk ini, kemanapun akan saya antar. Luar biasa. Dan kalau Ibu perlu jemputan atau apa untuk tahu peluang bisnisnya, saya siap 24 jam untuk menjemput Anda. Waduh, senang. Ya sekali toh, tapi berikutnya kan dia mengundang orang, kan dia bisa menjemput sendiri. Intinya orang itu akan merasa sangat dihargai. Dan kalau orang Anda melayakan servis seperti kayak gini, ini luar biasa. Servis. Ya, next. 5 cara mendengarkan konsumen dengan sesama. Cara mendengar. Konsumen pun ada teknik mendengar. 1, siap untuk mendengarkan. Jangan dipotong. Orang kalau bicara jangan dipotong. 2, catat setiap keluhannya. 3, dengar secara sesama, tidak banyak bicara. 4, banyak bertanya apa yang konsumen inginkan. Ini yang kelima, rekonfirmasi. Konfirmasi hasil dari interview dengan konsumen, apakah sudah benar itu yang dia inginkan. Keren ya? Jadi kalau Anda excellent service seperti ini, niscaya, tapi kebetulan produk Keke, sekali lagi, produk Keke Indonesia, jujur, nggak banyak komplain. Tepuk tangan. Yang harus Anda lakukan itu bukan tanya ke bagaimana kehebatan produk Keke lagi. Enggak. Yang paling penting Anda jaga hubungan yang baik
servis dengan baik. Yang penting dia mau referensikan temennya dan saudaranya dan adiknya untuk tahu produknya. Plus, Bu, ini apa? Mau pakai produknya gratis ya? Bu, mau nggak dari produk ini kita tahun depan bisa umroh bareng gratis? Mau. Mari Bu, kita sama-sama bekerja. Capai target pertama, target kedua, sampai target keempat selesai. Langsung dipresentasi. Nggak usah tanya-tanya. Nah kebetulan sih, meskipun ini ada satu materi yang cukup baik, tetapi kebetulan pengalaman saya di bisnis gigi Indonesia selama 14 tahun, saya jarang dapat komplainan dari produk gigi. Jarang. Karena memang produk gigi, terutama Nates, ini lebih jarang banget. Ya, kalaupun ada komplain paling yang kurang dingin lah, kurang, berarti dia ada pembandingnya. Ya, atau kurang lengket lah, atau berarti dia ada. Tapi kalau dia pemakai baru, biasanya nggak pernah komplain. Dia komplainnya cuma ngomong gini, kapan barangku dikirim? Cepat dikirim sekarang juga. Nah, seperti itu. Ya, kalau kopi apa sih nggak ada masalah. Mestinya orang konsumsi dengan happy, dengan senang. Ya, kalau gigi lever sih juga nggak ada masalah. Harusnya seperti itu. Next, lanjut. Tapi kalau masih ada komplain, dicatat. Service with heart. Layanilah dengan hati. Pernahkah Anda bertanya dan introspeksi pada diri sendiri, apakah konsumen Anda puas bila Anda menjual dengan cara Anda? Pernah nggak? Anda bertanya dan introspeksi pada diri. Konsumen ini kalau saya teknik jual seperti tadi atau teknik presentasi kayak tadi, seneng nggak ya dia? Pernah nggak Anda ngomong seperti itu? Nggak pernah. Ini artinya nggak pernah introspeksi. Yang penting payu, Pak. Kayak gitu ya. Sing penting payu, ono PV. Salah. Pernah nggak kita nanya, kalau saya dijualin dengan cara seperti ini, saya mau? Ini penting, Pak. Kenapa kok downline-ku nggak aktif ya? Kenapa kok konsumenku nggak belanja lagi? Karena ada satu kata, introspeksi. Benar nggak Anda benar-benar nanya sama diri sendiri? Aku mau nggak sih kalau besok dijualin atau dipresentasi dengan cara seperti ini tuh orang tertarik? Ayo, ini satu kata kunci loh. Tapi coba Anda renungkan. Ini patut untuk direnungkan. Pernah nggak kita merenung? Jujur. Yang penting payu. Yang penting laku. Omsetnya banter. Tapi kita lupa. Kalau kita tahu teknik yang terbaik, kita empati. Ini namanya selling with heart and selling servicing with empathy. Kita tanya, kenapa KK Indonesia itu luar biasa? Karena kita punya pemimpin yang sangat empati dengan semua leadernya. Beliau itu luar biasa. Saya itu pernah ya, suatu kali sama Dr. Andrew di Solo. Ini ceritanya. Beliau itu sudah motivator kelas Asia, perusahaannya besar sekali, MD loh, Managing Director, bukan Production Director, Managing Director. Ini orang yang mencetak banyak crown. Suatu hari, kita jam seminar udah selesai. Kita jam itu masih jam 7. Kita udah pulang, nggak kemana-mana. Terus Dr. Andrew itu ngomong gini sama saya. Kita nggak pernah jalan-jalan ya di kota Solo ya. Oke, kita mau kemana nih? Kita ke toko buku Gramedia yuk. Oh iya, mari lihat bukunya Dr. Andrew ya. Boleh. Kita ke sana mau naik apa? Terus pas keluar hotel, ada taksi, ada becak. Saya ngomong gini, gimana? Naik becak aja. Wah, ini MD kok naik becak gitu ya. Saya juga pikir nggak salah ini. Biasanya naik mobil Mercy, Bapak Ibu. Ini naik becak gitu. Gak apa-apa, naik becak aja nih gitu. Bener, berdua naik becak Bapak Ibu. Nah, ini luar biasa loh. Ke toko buku Gramedia, cari bukunya. Dapat bukunya. Wah, ini senang. Terus beliau cerita panjang lebar, senang. Nah, ini pulang. Masih jam 9. Cari makan yuk. Kuliner yuk. Iya. Tahu makannya di mana? Pinggir jalan makan sego bungkus. MD Bapak Ibu Saudara. Managing Director. Ini kisah nyata. Ini saya lihat luar biasa. Nasi bungkusnya itu, apakah nasi bungkus yang spesial dikemas khusus untuk Managing Director gitu? Enggak. Nggak usah, yang pinggir jalan aja. Saya tanya, nggak masalah kebersihan. Saya kan juga dari orang susah. Dulu makanannya seperti ini. Tepuk tangan, luar biasa. Yang pertama. Yang kedua, ini saya lihat dengan sendiri. Saya pernah tamasya sama beliau di Bali. Waktu itu kami naik ke satu pura. Waktu di pura ada lihat di buku beliau, Life is Wonderful. Itu ada foto saya sama beliau. Di pura namanya Pura Puncak, apa sih namanya saya lupa itu, ya.
Jadi itu luar biasa. Nah, dasar orang Indonesia, perjalanan ke pura, kiri kanan itu banyak botolnya Pokari, tempatnya Indomie, Pop Mie itu berserakan di mana-mana. Terus wafer Tenggo, di mana-mana itu berserakan. Anda lihat orang Indonesia lalu-lalanya gitu aja. Tapi Dokter Andrew pas jalan diambil, sampah itu diambil. Itu tong sampah dibuang. Loh, diambil sama beliau. Dan beliau nggak komplain sedikit. Saya dalam hati kecil, saya malu sebagai orang Indonesia. Wisin Pol ini orang luar punya perilaku seperti ini. Nah ini. Ayo, kita ini bisa nggak introspeksi kayak gitu? Malu saya. Saya mau jual Indonesia, nggak berani saya. Modelnya kayak gini main saja. Apalagi orang Indonesia kalau naik mobil, buah, meludah sembarangan, iya kan? Nah ini, wah, empatinya tuh nggak ada. Nah ini, are you selling with empathy? Pernah nggak introspeksi malam hari? Atau asal tidur baper, ye, loh syukur itu wajib, tapi introspeksi harus. Ada yang salah nggak dengan teknik penjualan saya ini? Ada melukai perasaan orang? Nggak, pernah nggak kita semalaman itu ya? Setelah kita presentasi ketemu orang, malam hari itu kita pernah nggak tidur kita tuh? Saya ada hari ini ada kata-kata saya melukai perasaan orang. Ayo, yang saya win ini biasanya nggak pernah. Pokoknya so cacot es mari, betul nggak? Iya kan? Oh enggak, aku. Memang orang yang nggak pernah biasanya nggak usah ngaku ya kan? Jangan pernah menghakimi konsumen hanya dari penampilan. Contoh, si A ini penampilannya gembel, si P ini penampilannya eksekutif. Ini si A cuma mampunya beli kopi Tongkat Ali, itu pun dicicil 2 kali. Si B ini penampilannya eksekutif, ini rasanya kayak Levers bisa tembus. Jangan pernah. Kalau Anda ke pabean, itu yang penampilannya gembel semua, itu megang karungnya tepung itu isinya belakang duit kontan semua itu. Kalau Anda ke pabean, lo bener itu. Istilahnya orang cek pabean, betul ya? Nah itu Bu Licon paling sering itu dulu jualan madu, jualin orang-orang kayak gitu tuh sampai gitu, kontan semua. Tapi gayanya panlente eksekutif, kartu kreditnya banyak. Kartu kreditnya kartu hutang. Mari biasa nggak bayar. Mbak, maksudnya apa? Jangan pernah menghakimi. Ya, kita nggak tahu. Nah, seringkali kita ini suka berasumsi. Gimana sudah eksekutif? Nah, ini gembel. Kok tahu dia gembel? Wah, ini eksekutif. Dari penampilannya, Pak. Jangan tahu. Jangan-jangan eksekutifnya itu karyawannya si gembel. Loh ya benar kan? Banyak bosnya nggak perlu pakai penampilan. Anak buahnya semua kerja. Nah, ini ada cerita. Mau dengar cerita? Ada suatu hari si Mr. A ini mau cari bos. Untuk apa? Mau nawarkan satu proposal. Masuklah dia ke gedung. Gedungnya itu 33. Ini benar. Pas dia masuk lift pertama, ting, dia kelihatan orang penampilannya itu cuma baju biasa, celana pendek, sambil bawa om-om yang sudah agak tua. Dia bukan gitu. Pagi Pak, masuk. Mau lantai berapa Pak? 30. Oke. Dia tekan lagi. Saya mau menemui siapa Pak? Oh saya mau menemui Mr. Bambang. Oh ada Pak? Ya, nanti Bapak cari aja. Di lantai berapa ya Pak? Lantai 30. Oh semua penampilannya di kantor itu semuanya seperti biasa. Kalau kita masuk gedung kantor, penampilannya rapi, bajunya rapi, wangi ya kan, keren, semuanya pakai dasi. Betul ya? Kalau kita masuk gedung. Sampailah dia lantai 30, ting tong. Mari, selamat siang Pak, silakan masuk. Sampai di sana, dia ketemu. Permisi, mau menemui siapa Pak? Menemui Pak Bambang, CEO dari PT ini. Oh gitu ya? Baik. Oke. CEO dari PT ini loh. Anda tahu apa yang terjadi? Luar biasa. Ketika dia sampai di sana, dia temui. Akhirnya dia ketemu sama sekretarisnya Pak Bambang. Ya. Selamat siang Pak, dengan Pak siapa? Saya Mr. A, saya mau nemui Pak Bambang. Oh ya, untuk urusan apa? Oh ini, saya mau nawarkan proposal ini. Gak lama Pak Bambangnya keluar. Selamat siang Pak Bambangnya keluar. Ketika Pak Bambang keluar, siang, oh dengan Pak Bambang ketemu, ditemui di kantor. Wah luar biasa. Setelah selesai, Pak Bambangnya bilang, Pak Bambang ngobrol-ngobrol ya. Bapak udah berapa lama kerja di sini? Oh sebetulnya jujur ya,
kantor kami di sini, ini PT kami ini sudah kurang lebih 7 tahun. Oh, 7 tahun. Iya. Dan perlu Anda ketahui, gedung yang indah ini, kami di sini itu sebenarnya cuma nyewa. Oh, gitu ya. Jadi sebetulnya kantor ini nyewa ya Pak gedung ini. Gila ya, gedung ini begitu indah. Kira-kira siapa pemiliknya? Bapak mau tahu siapa pemiliknya? Gedung. Jadi yang parlente semuanya keren. Ya, itu Pak Bambang termasuk CEO-nya. Yang nyewa 7 tahun di gedungnya ini. Itu seorang yang CEO yang luar biasa. Gedung ini pemiliknya Pak, orang itu sangat rajin, sangat ulet Pak, orangnya sangat rendah hati. Dan orang nggak tahu kalau dia pemilik gedung Pak. Jadi alias Pak, semua satu gedung 30 lantai ini nyewanya sama orang ini Pak. Karena dia pemilik gedung. Oh gitu ya. Loh, kalau Bapak perlu tahu orangnya bisa ditemui nggak Pak, pemilik gedung ini? Orangnya gampang ditemui Pak. Dia paling sering ditemui itu bersih-bersih lantai Pak. Termasuk buka lift. Dia langsung shock. Rasanya langsung nggak enak. Apa bener Om itu tadi ya? Dan dia ngomong, Pak ciri-cirinya dia coba. Nah, dia itu orangnya. Rambutnya botak pakai. Ya itu orangnya. Yang buka lift. Ya itu Pak pemilik gedung. Tepuk tangan. Ini kisah nyata ya. Ini terjadi di Taiwan. Ini saya pernah dengar kisahnya. Bagaimana seorang pemilik gedung itu dia begitu mencintai pekerjaannya dan dia merawat gedungnya. Meskipun dia punya tim pembersih yang banyak, tapi dia sendiri masih turun tangan. Nah itulah bos yang benar-benar bos. Yang biasanya baru aja jadi bos, itu gayanya nggak begitu. Jualannya itu petentang-petenteng biasanya. Bawakan tas saya. Sopir, mobil saya diparkirkan. Gayanya seperti itu. Handphone aja dibawakan asistennya. Handphone gitu. Kayak setruk aja dia nggak bisa bawa handphone sendiri. Nah itu biasanya seperti itu. Itu yang buayanya belagunya seperti itu. Nah tapi yang benar-benar bos itu nggak kayak gitu. Ya, tepuk tangan untuk kisah ini. Makanya kata-kata nih, jangan pernah menghakimi konsumen hanya dari penampilan. Next, ya. Jadi skill yang dibutuhkan untuk melayani dengan hati, satu, bangun rapor, gunakan nama konsumen. Jangan gunakan kata-kata yang sudah dimengerti. Ini penting. Kalau bicara sama konsumen itu jangan, Bu, diabetes itu sebetulnya bisa disembuhkan dengan satu obat yang namanya Pipars. Dan Pipars itu, Bu, sebetulnya ada di dalam ini. Dan Pipars itu singkatannya dari peroxide. Jangan gunakan bahasa yang sulit dimengerti. Intinya, Bu, bulannya piro, 300, ngombe iki mudun. Nah, selesai. Bahasa yang sederhana. Jadi jangan menggunakan bahasa yang sulit dimengerti. Betul ya? Kemudian bisnis keke, bagus, gampang kok. Omset 15 juta, terimanya 2 juta. Cetak 5 orang 15 juta, Anda sendiri 10 juta. Begitu. Dan cetak orang semuanya penghasilan 10 juta, Anda sendiri 40 juta. Sesederhana itu. Jangan ribet-ribet. Kalau Anda ribet, ya nggak ada yang ikut Anda. Bapak Ibu Saudara, semua orang itu harus paham sederhana, bahasa yang mudah dimengerti. Dan yang terakhir, be friendly. Bersahabat. Coba gini, sebelum menjual ke orang lain, ngocok dulu di cermin. Kalau model tampang kayak orang di cermin ini, apakah orang mau beli dengan orang yang tampangnya kayak di dalam cermin? Kalau modelnya aja udah meraih, boncek kayak gini. Sopo sih kapan itu barang di awal, lah gitu cerita. Tapi jualan itu dengan halo, pagi, aduh rasanya gimana, seneng, baunya harum, badannya necis, ya kan? Badannya necis lagi, penampilannya bagus, rambutnya rapi, bahasa mudah dimengerti, membuat orang itu happy. Nah, itulah namanya be friendly. Yang terakhir, percaya diri dan kompeten. Harus percaya diri, ya. Bangun rapor. Kedua, tunjukkan rasa empati. Berikutnya lagi. Nah, siapa pernah ngadepin orang komplain? Angkat tangan. Konsumen komplain. Oke, pernah nggak komplain? Downline komplain pernah? Angkat tangan. Iya, pernah ya? Oke, caranya gimana? Satu, minta maaf dengan tulis suara yang lembut. Jangan. Oh, sebelumnya saya mohon maaf Bu. Nah, harus seperti itu. Jangan. Iya, ngerti. Jangan seperti kayak gitu. Ya, jadi Anda itu harus dengan tulus. Jangan Anda itu kalau diminta maaf, ini saya kira semua orang bisa menguasai ya. Jangan Anda itu telepon atau datang ke rumahnya. Kenapa? Mau komplain lagi? Nggak cukup kemarin itu namanya nggak tulus. Ya, tapi kita harus pagi Bu, apa yang bisa saya bantu? Oh, seperti kayak gitu. Ya, dengan senang hati Bu. Baik. Nah, orang akan senang. Ya, yang kedua, bertanggung jawab dan berjanji untuk segera handle masalah dengan cepat. Ini penting.
Ketika ada komplain, seketika langsung, jangan tunggu besok. Sama seperti kalau rumah tangga lagi cekcok, jangan tunggu besok. Kalau bisa diselesaikan 5 menit, ya 5 menit. Jangan tunggu hari esok. Biasanya masalah kalau nginep itu mambu. Bukan cuma makanan. Makanan itu bisa basi, tapi masalah juga bisa basi. Karena masalah tidak segera diselesaikan. Alumni CBC pasti hebat dalam menyelesaikan masalah. Ada masalah cepat dipulihkan, ada masalah cepat diselesaikan, cepat terbuka. Jangan disimpan. Selama ini simpan udah jadi kerak jamur. 3. Selesaikan masalah segera. 4. Libatkan konsumen dengan solusi yang Anda tawarkan dengan cara minta komentar. Sering kali. Nah, jadi setelah Anda tutup terakhir Anda bilang seperti ini. Menurut Ibu atau Bapak ada solusi nggak? Ada masukan nggak dari Bapak? Kalau dia bisa memberikan, pokoknya ditampung dulu masukannya. Entah benar nggak benar, pokoknya tampung dulu. Lah orang itu kan senang didengarkan. Kalau saya jadi Anda itu seperti ini. Oh iya, saya tampung dulu. Oh gitu. Wah baik, saya catat. Masukannya berharga ini. Ini baik ini untuk kemajuan usaha saya pelan. Nah itu. Kalau mau maju bisnismu itu kamu harus dengar seperti ini. Ada yang konsumen komplainnya seperti itu. Dicatat. Ya, ada orang ngomong, "Enggak apa-apa, kita dengarkan." Lah konsumen itu suka didengarkan. Terakhir, berikan kejutan. Nah, ini kalau bisa. Pak, sebagai ungkapan terima kasih, Pak. Karena Bapak sudah memberi masukan yang berharga. Ini, Bapak silakan coba 1 saset kopi tongan Ali dari saya. Kalau konsumen sudah dihargai, sudah didengarkan, terakhir, tapi ya jangan mau gini loh Pak ya. Kalau Bapak nanti bisa kasih masukan berharga, kopi tongan Ali. Jangan begitu. Istilahnya ini kejutan yang tidak diberitahu. Betul ya? Jangan sampai, tapi Anda akan terakhir memberikan kejutan. Sama lah. Kalau suami istri udah menikah 30 tahun. Ini biasanya menikahnya di atas 30 tahun. Kan udah hambar itu biasanya. Oh masa? Luar biasa. Enggak hambar Pak, hambar. Tiba-tiba kalau suaminya ngasih kejutan. Sabida sayangku. Oh contohnya. Lah contohnya gitu loh. Ini contoh ya kan. Diberikan sesuatu. Kejutan. Senang nggak manusia kalau dikasih kejutan? Nah, konsumen juga senang. Apalagi yang habis komplain keras. Yang awalnya komplain, mau marah karena Anda tidak jadi marah. Akhirnya apa? Orang ini luar biasa. Senang. Rumahmu di mana? Wah, langsung ditanya. Saudaramu berapa? Oke. Ya, sering-sering ya main ke rumah saya. Pasti gitu jawabannya. Kenapa? Cuma gara-gara 1 saset kopi tongan Ali. Bukan sasetnya. Bukan kopi tongan Ali. Tapi perhatian dan servisnya Anda yang membuat dia itu merasa senang. Betul? Betul. Tepuk tangan untuk materi kita. Next slide. Saya kira sudah selesai untuk materi excellent servicing. Tepuk tangan. Dan tentunya materi ini merupakan sebuah materi yang sederhana sebetulnya. Tapi dengan tips-tips yang tadi sudah diberikan, orang itu akan merasa senang, orang itu akan merasa nyaman, dan Anda akan bisa memberikan servis yang lebih baik. Dan sebagai penutup, ya luar biasa,